Saya tawarkan dengan satu formula yang mudah sekali, yaitu formula defend, extend, dan transform. Apa itu artinya defend? Defend itu artinya kita maximize the core kita. Yang kita punya kita mesti define. Supaya kita bisa drive higher demand, supaya kita penetrate ke market, supaya kita mempertahankan market share kita. Dengan produk yang ada, service yang ada, customer yang ada, coba kita olah, kita define. Supaya produk, service, dan customer kita tetap engage sama kita. Ini adalah defend strategy, ya, atau maximize our core. Tapi tidak cukup hanya itu. Kita harus memikirkan yang lain, yaitu expand. Kita mesti expand into adjacencies, extend. Kita coba lakuin sesuatu di luar daripada core kita, yang masih dekat dengan kita. Extend, expansion, geografi, mungkin channel, market segment, apapun yang kita lakukan, kita harus melakukan sesuatu yang lain, yang dulu belum sempat kita urusin pada waktu kita fokus ke defend. Dan yang ketiga tentunya, kita bicara soal transformation, explore new frontier. Mungkin dalam keadaan begini, defend saja nggak cukup, expand atau extend nggak cukup, kita mesti explore new thing. Nah apa? Nah kalau kita kembali ke maximize the core tadi, defend, ada dua pertanyaan yang harus kita jawab. What do you have in your hand now? Kita harus tahu persis dalam keadaan COVID itu membuka, merefleksi lagi kepada kita. Sebetulnya what do you have? What do I have now? That what can I improve to secure my current result? Sekarang kita lihat lagi. Kalau dulu misalnya growth-nya bagus, marketnya bagus, karena belum ada persaingan dan belum ada disrupsi seperti ini. Sekarang pikirkan, benar-benar pikirkan, sebetulnya produk saya, service saya itu yang saya have now itu bisa saya improve nggak untuk mempertahankan defense? Kalau itu sudah, baru kita pikirkan, what do you do next untuk expand atau extend? What can you innovate to create a blue ocean strategy? Kita inovasi apa? Selain now, kita mikirin the next. Selain improvement, kita mikirin di innovation. Supaya kita bisa menjalankan dari yang sekarang ada. Tapi itu tidak cukup. Kembali yang ketiga tadi, transform. What do you explore in the new frontiers? Jadi now, next, and new yang kita lakukan. Produknya gimana? Kalau tadi improve, innovate, imagine new things. Produk yang too different. Nah, kalau ini kita jalan secara bersama, rasanya menghadapi COVID ini, kita akan tetap survive. Sekarang saya beri contoh supaya lebih jelas apa itu contohnya. Contoh yang saya alami di perusahaan di tempat saya bekerja. Ini adalah contoh perusahaan tol. Kami punya 6 toll road, 350 kilo. Dalam keadaan begini, berhenti. Core-nya kita berhenti, income nggak banyak. Drop-nya cukup besar. Ya, jelas karena PSBB. Tapi bagaimana kita defend core? Kita melakukan improvement di facility supaya kita kuat. Tapi bukan hanya defend the core. Sekarang kita mesti mikirkan expand new adjacency. Yang kita lakukan, kita punya kemampuan untuk operation. Kita punya kemampuan untuk melakukan maintenance. Kita punya kemampuan untuk melakukan toll collection. Waktu kita masuk ke sini, kita tawarkan kompetensi ini yang selama ini untuk support kita. Sekarang kita tawarkan keluar. Kita tanya ke customer. Saya punya kemampuan ini, 6 toll road. Mau nggak engkau yang punya toll road tapi tidak punya organisasi? Sekarang saya tawarkan kompetensi yang kita lakukan. Jadi Anda tidak perlu build your own competence. Ini loh yang kita tawarkan. Itu new agency dengan cara kita menerapkan Astra Infra Solution. Supaya orang yang punya toll road nggak usah pikir kita yang operate. Tapi tidak cukup. Kita bukan hanya masuk ke now, next, tapi juga new. Yaitu apa? Kita implement, kita coba pikirkan di jalan tol itu ada Resta. Sebentar lagi kita akan launch Resta 456 di Semarang, Solo. Suatu Resta yang different sekali. Itu menjadi pusat destination, bukan hanya makanan, rekreasi, semuanya jadi bagus. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita ingin membuat sesuatu yang lain. Resta nanti kalau di launch, satu-satunya di Indonesia yang seperti itu. Dan saya yakin semua orang, Anda pasti akan senang melihat di sana. Di bangunan Salatiga Anda lihat sesuatu yang sangat different. Itu contoh dari perusahaan. Tapi contoh yang perusahaan Pak, saya kan perusahaan besar, perusahaan kecil saya gimana? Kalau contohnya perusahaan besar mudah karena mereka perusahaan kecil. Ini yang contoh yang dilakukan oleh Don Buri Ijea, oleh Daniel di Menara Astra. Dia cuma punya outlet beberapa, tapi saya mau fokus yang di Menara Astra. Daniel ini punya Don Buri Ijea. Begitu Menara Astra tutup, tinggal 14% customer yang ada, yang lain PSBB. Apa yang dilakukan? Dia nggak berhenti.
Karena dia defend the core, dia mikirkan bagaimana ini menjadi central kitchen. Gimana yang lain tutup, mall juga tutup, dia jadikan Menara Asta menjadi central kitchen. Apa yang dilakukan? Setelah, now dia mikir next. Dia bikin ide-ide. Dengan cara adalah bisa traktir 5 orang makan kenyang. Bayangkan dia bikin begitu, dia bikin paket mola, cuma 100.000, dapat 5 paket, kemudian akan dikirim oleh Grab atau Gojek, dan driver yang mengirim itu dikasih 1. Berarti bayangkan Anda donate 100.000 untuk 5 orang, ke siapa aja. Anda pengen donasi kemana aja kita akan kirim, akan dikirim oleh timnya Daniel dari Menara Asta kemanapun. Dan drivernya dapat sesuatu. Dan akibatnya luar biasa, banyak yang pesan. Jadi ada corporate yang pesan sampai 400 biji, Rebo yang lalu sampai 200 biji, dan beberapa karena dia apa? Banyak juga orang yang mau pesan dan teman-teman malah pesan, tolong dong kirim ke sana ke sini. Ini artinya creating new next, tapi nggak cukup. Nah, dia pikir apa? Nah, mungkin yang akan dibikin yang di new transformation itu mungkin lagi dalam pemikiran. Bagaimana one day dia jualan sauce, bagaimana dia jualan secret recipe yang ada, riset yang ada. Jadi berubah dari jualan barang, jadi jualan servis menjadi jualan sauce yang mungkin orang ingin tahu secretnya apa. Jadi bisa, jadi kreativitas ini bisa jalan dengan bagus. Contoh yang kedua menarik, kami punya langganan bakery, sering beli roti, kue untuk ulang tahun whatever kita lihat. Tapi dalam keadaan susah sekarang kan, dalam keadaan gini kan nggak gampang orang beli. Tapi menarik, pemilik dari bakery ini defend the core dengan cara apa? Dia hubungin customer-customernya. Dia engage dengan customer-customernya. Dan ditanya, customernya seperti apa? Dan dia keluarkan produk dia baru. Dia bisa masak, dia masak kesotomi untuk the next. Dia kirimkan ke customer-customernya dia. Coba. Begitu kami coba, dia bilang, enak. Waduh, saya beli lagi, kita kirim kepada orang. Akibatnya ini bisa menjadi the next. Bukan hanya soal bakery, dia bisa keluarkan sotomi. Dan kemudian setelah sotomi, mungkin apa transformation yang dia bikin? Mungkin pada suatu saat nanti dia bisa punya sekolah untuk jadi chef. Jadi tiga-tiga bisa jalan. Dan banyak contoh-contoh ini terjadi. Contoh ada di daerah rumah saya di Kelapa Gading, ada orang yang bisa import buah atau jualan buah atau makanan. Coba ditawarkan ke tetangga. Dan kalau ini jadi menjadi sesuatu. Ada contoh juga di PIK. Ada orang jualan pastel, biasanya cuma jualan pastel di tokonya tutup, apa yang terjadi? Dia tawarkan ke komunitas, di komunitas PIK gitu, ada tawaran. Akibatnya banyak orang pesan karena enak dan murah, karena tidak perlu biayanya mahal, harganya mahal karena tidak perlu bayar toko. Dia tawarkan murah, dan saya dengar dari berita, orang ini bisa jualan 3.000 pastel. Dan nextnya apa? Mungkin menjadi industri yang lain. Jadi kembali semua ini kita bisa jalankan, kalau kita tahu persis. Nextnya adalah kalau kita lihat seperti ini juga untuk pribadi. Semua itu bisnis itu jalan bisa kalau orang yang leader, orang yang punya bisnis, engkau sebagai leader juga memiliki konsep defend, extend, transform. Yaitu pertanyaan saya, as a leader, what do you have in your hand now? Jadi itu sebabnya jangan pernah menyerah. Jadi kembali defend, extend, transform. You can defend your life, you can extend your life. You can explore your life kalau engkau believe bahwa engkau bisa. Jadi jangan takut bisnismu masalah. Dengan bisnis masalah, kau lakukan DET strategi. Dan DET strategi itu dimulai dari pribadi. Selamat mempraktekkan. Dan saya yakin engkau bisa.